Chapter 1178 kali ini menyajikan pertarungan seru antara Luffy dan Loki melawan Imu. Cerita langsung dibuka dengan tensi tinggi di Elbaf. Imu yang merasuki tubuh Gunko melepaskan wujud bayangan hitam pekat yang sangat mirip dengan wujud Sartun saat di insiden God Valley. Tanpa basa-basi, Imu langsung melancarkan serangan yang menusukkan dua tentakel hitam langsung ke tubuh Luffy dan kepala naga Loki. Saat melakukan ini, Imu langsung melontarkan kalimat yang sangat mengejutkan. Dia berkata bahwa mereka berdua seharusnya lenyap dari dunia ini. Tepat seperti yang terjadi pada Rocks dan menyuruh Luffy serta Loki untuk saling menatap dengan penuh kebencian. Disinilah Imu mengaktifkan teknik kutukan mengerikan yang disebut dengan Domi Reversi. Tapi apa yang terjadi? Teknik ini gagal total. Luffy dengan santai menendang tentakel itu dan mengeluh bahwa serangannya sama sekali tidak sakit. Sementara Loki justru lebih terganggu karena Imu berani menyebut nama Rocks. Lalu kenapa Domi Reversi yang begitu ditakuti tidak mempan kepada mereka? Hal yang paling masuk akal saat ini adalah menyebutkan bahwa teknik Imu sangat tergantung pada kondisi emosional targetnya. Domi Reversi lebih membutuhkan kerentanan mental, trauma ataupun kebencian yang mendalam untuk bisa merasuki jiwa seseorang. Seperti yang terjadi pada Rocks yang mana Imu mempermainkan emosi Rocks dan setelah terpancing, maka Imu langsung menggunakan Domi Reversi kepadanya. Nah, karena Luffy dan Loki tidak memiliki kebencian satu sama lainnya pada momen itu, sihir tersebut kehilangan pijakan. Selain itu, karena mereka berdua adalah pengguna buah iblis Mythical Zoan yang dikenal memiliki kehendak sendiri, tekad bawaannya dari buah iblis tersebut ditambah dengan haki raja mereka, kemungkinan besar menciptakan perisai spiritual yang menolak kekuatan Imu. Di saat gagal mengendalikan mereka, Imu harus menghadapi serangan balik. Sebelum Imu bisa menyelesaikan kalimatnya, Luffy langsung menghajarnya dengan Gomu Gomu no Don Gatling yang sukses menembus wujud bayangan Imu. Serangan ini hampir mirip dengan serangan Garp saat melawan Imu di God Valley. Di saat yang sama, Loki kembali ke wujud manusianya dan menggunakan senjata andalannya, yaitu Raknir. Seperti yang kita ketahui, Raknir ini bukanlah palu biasa, melainkan senjata purba yang telah memakan buah iblis Zoan tipe tupai. Dengan menggunakan Raknir, Loki langsung melancarkan serangan mematikan yang membekukan wujud bayangan Imu dan Gunko di dalam sebuah balok es raksasa. Sementara pertarungan epik itu mereda, kekacauan di sekitar Elbaf pun juga mulai kondusif. Disinilah kita melihat momen komedi yang ternyata menyimpan misteri besar. Chopper terlihat menyembuhkan para raksasa yang sebelumnya telah diubah menjadi iblis oleh teknik Domi Reversi hanya dengan memukul mereka satu kali.
Zoro bahkan bercanda bahwa Chopper bisa melakukan itu hanya karena ia adalah seorang dokter hebat. Namun, mari kita lihat dari sudut pandang lainnya. Fenomena Chopper ini jelas bukan kebetulan. Kemampuannya membatalkan Domnir versi sangat mungkin berkaitan dengan esensi buah iblis Hito-Hitonomi yang ia makan. Buah iblis manusia itu mungkin memiliki kekuatan untuk mengembalikan kodrat sejati atau kemanusiaan seseorang yang telah dirusak oleh sihir. Selain itu, niat Chopper yang murni hanya ingin menyembuhkan sebagai seorang dokter, membuat sihir Imu yang memiliki niat jahat dan kebencian hancur dari dalam. Ini membuat Chopper secara tidak sengaja menjadi salah satu ancaman alami bagi kekuatan Imu. Di sudut lain medan pertempuran, kita diperlihatkan kengerian baru dari pemerintah dunia. Tubuh kesatria suci yaitu Sommer yang sebelumnya hancur perlahan mulai menyatu kembali. Visual ini mengungkap sebuah rahasia yang mengerikan. Jantung di dalam dada Sommer ternyata adalah jantung mekanis atau mesin. Penemuan jantung mekanis ini memicu ledakan teori di kalangan penggemar. Sebuah analisis menyebutkan bahwa para kesatria dewa ini telah dimodifikasi, kemungkinan oleh Vegapunk, agar mereka bisa mendapatkan kekuatan super tanpa perlu latihan fisik. Analisis lainnya yang lebih filosofis menganggap ini sebagai metafora perjanjian dengan iblis, di mana para kesatria dewa ini secara harfiah telah menyerahkan jantung asli mereka kepada Imu sebagai bayaran untuk mendapatkan kekuatan dan keabadian. Identitas Sommer sendiri juga sangat mencurigakan. Desain jubah dan kacamata hitamnya memunculkan spekulasi kuat bahwa ia adalah salah satu anak yatim piatu yang dulu dijual oleh Mother Caramel dari rumah anak domba, yang kini kembali sebagai mesin pembunuh tanpa emosi. Menjelang akhir chapter, efek samping dari wujud Nika mulai terasa. Luffy kembali ke wujud keriputnya yang kelelahan dan kehabisan energi. Dalam adegan konyol, Luffy meminta makanan kepada Rocky yang dengan sombong menolaknya, membuat Luffy terpaksa memelas kepada Raknir, si palu tupai. Sayangnya, ilusi kemenangan ini tidak bertahan lama. Saat mereka berdebat, panel memperlihatkan bayangan hitam Imu diam-diam menghilang dari dalam balok es. Adegan kemudian berpindah jauh ke tanah suci Marejoa. Pemandangan di sana sangat mengejutkan. Area di luar kastil Pangea terlihat terbakar dan hancur. Dari dalam ruangan bunga, Imu menghubung Gorose melalui denden musik dan menjelaskan sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah. Imu menyatakan bahwa ia akan meninggalkan tanah suci untuk sementara waktu. Pernyataan penutup Imu ini adalah deklarasi perang akhir One Piece. Setelah 800 tahun duduk nyaman di tahta kosong, Imu akhirnya turun tangan. Analisis dari pergerakan ini sangat jelas. Imu menyadari bahwa kebangkitan Nika tidak bisa ditangani lagi melalui tubuh perantara atau proyeksi jarak jauh. Imu harus menghadapi Joy Boy yang baru ini secara langsung. Terdapat dua kemungkinan bahwa Imu sedang menuju ke Elbaf dengan tubuh aslinya untuk memusnahkan Luffy yang sedang kehabisan tenaga. Atau mungkin Imu pergi untuk mengaktifkan senjata kuno lainnya untuk menghapus Elbaf dari peta dunia. Apapun tujuan Imu, pergerakan ini menandakan bahwa batas aman telah sepenuhnya runtuh. Pertarungan akhir benar-benar sudah di depan mata. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.